Halo, Assalamualaikum. Salam sukses buat sahabat semua. Limit dan unlimit bukan saja dimiliki oleh jaringan WiFi, paket kuota unlimit dan paket kuota limit. Sahabat hebat, dalam pemikiran manusia, dalam asumsi dan yakin tidak yakin manusia, juga ada secara tidak sadar melimit yakin untuk bahagia, melimit yakin untuk tidak sukses, melimit yakin untuk stres, dan juga melimit yakin untuk mempengaruhi orang lain. Limiting belief atau keyakinan yang dilimit atau terbatas. Keyakinan di alam semesta ini begitu luasnya. Tuhan atau Allah memberikan keyakinan kita seluas alam semesta, tergantung kitanya yang memanfaatkan atau tidak. Ada 3 limiting belief atau 3 keterbatasan yakin ini yang sering dialami oleh manusia. 3 limiting belief atau 3 limiting belief. Tipikal limiting belief yang pertama ini, orang ini merasa tidak punya harapan untuk mampu melakukan sesuatu, mampu melakukan pekerjaan yang ringan sekalipun, tidak punya harapan untuk bisa menyelesaikan tahapan demi tahapan sampai selesai. Orang dengan keraguan-raguan yang sangat tinggi ini berada pada tipikal yang pertama. Diberikan pekerjaan atau tanggung jawab yang ringan pun dia tidak yakin untuk mampu melaksanakan. Tidak punya harapan sama sekali untuk mampu melaksanakan. Ini adalah tipikal yang membahayakan buat kehidupan seseorang jika seseorang melimit dirinya untuk selalu berharap kepada orang lain ataupun tidak punya harapan untuk melakukan sesuatu pekerjaan, melakukan sesuatu action-action yang ringan untuk kehidupan diri dan kehidupan orang lain. Limiting belief yang kedua, orang ini selalu merasa tidak mampu apabila tidak dibantu oleh orang lain. Pekerjaan yang seharusnya dia lakukan sendiri pun tetap saja selalu membutuhkan orang lain. Tipikal orang kedua ini disebut dengan tangan di bawah. Selalu tangan di bawah, selalu meminta pertolongan, selalu berharap pertolongan daripada harus memberikan sesuatu. Tipikal yang kedua ini juga berada pada orang-orang yang selalu memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan keuntungan, selalu mau dibantu. Tapi kalau membantu orang lain, jangan terlalu berharap pada orang dengan tipikal yang kedua ini. Tipikal yang kedua inilah yang disebut dengan helplessness, atau selalu berharap bantuan jika melakukan sesuatu. Jika tidak dibantu, dia tidak akan mampu melakukan kegiatan itu. Itu adalah tipikal keyakinan yang terbatas yang kedua, atau yang disebut dengan helplessness. Yang ketiga adalah orang ini semestinya mampu. Tipikal yang ketiga dari keyakinan yang terbatas ini, semestinya orang ini mampu. Orang ini punya keahlian, orang ini punya kehebatan, orang ini punya bakat, dan bahkan orang ini punya posisi-posisi tertentu. Akan tetapi dia merasa tidak layak. Tidak layak untuk menduduki jabatan ini, tidak layak untuk mengerjakan pekerjaan A, tidak layak untuk membantu orang lain, atau tidak layak untuk memposisikan dirinya untuk menjadi seseorang yang hebat. Sahabat hebat, tipikal orang yang ketiga ini yang disebut dengan worthlessness. Selalu merasa tidak layak walaupun dia punya kemampuan. Kenapa orang selalu melimit yakinnya atau limiting belief ini? Kenapa bisa terjadi pada orang? Ini karena secara tidak sadar semua proses kehidupan mulai dari kecil sampai besar, proses fisik maupun mental akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar manusia dan tersimpan. Nah, proses ini yang akan tersimpan dan membentuk struktur ke dalam pikiran manusia, atau yang biasa disebut dengan state. State ini proses fisik maupun mental yang setiap saat dialami dan merasuki pikiran bawah sadar manusia. Jika positif, oke. Akan tetapi jika negatif, inilah yang akan menyesatkan atau membuat orang-orang hebat menjadi tidak hebat. Bagaimana cara mengatasinya? Banyak teknik yang bisa ditawarkan. Di antaranya adalah remap atau map di dalam pikiran kita, atau asumsi yang sudah tersimpan ke dalam pikiran kita yang terbentuk struktur
dan selalu mengendalikan kehidupan manusia ini, kita bisa remap, kita mapping kembali isi otak kita, mapping atau dibuat mindset kita dibuat baru, pikiran kita bisa dibuat baru dengan teknik-teknik tertentu, ataupun pemaknaan dari apa yang kita pikirkan itu bisa dirubah. Banyak cara, diantaranya adalah remap submodality, atau map kita dibuat kembali lewat sensor indera kita, mulai dari sensor indera mata kita, sensor indera pendengaran kita, sensor dari kinestetik atau rasa kita, penghidu dan juga pengecap. Akan tetapi orang cenderung untuk mengandalkan atau memfavoritkan 3, penglihatan, pendengaran, dan rasa atau kinestetik. 3 ini submodality. Submodality itu misalkan di penglihatan yang kita ajak untuk berimajinasi tentang masalah-masalah yang membebani dia, kita buat dia untuk memunculkan dalam imajinasinya. Munculkan dalam imajinasi itu berupa gambar, video, gambar bergerak maupun yang tidak bergerak. Kita buatkan untuk melihat secara detail warnanya, kecerahannya, redup atau tidak, terang atau gelap. Inilah yang disebut dengan submodality. Begitu juga di auditory. Submodality di auditory itu misalnya bising, suara berbisik, suara keras, ini disebut dengan submodality dari auditory atau pendengaran. Begitu juga kinestetik, terasa hangat, terasa dingin, dingin sekali atau hangat sekali, ini masuk ke dalam kinestetik ataupun pergerakan juga. Oke, dari submodality ini kita ajak dalam kondisi relax, baru kita mulai mapping kembali sesuai dengan permasalahan. Ada teknik-teknik tertentu, nanti akan sahabat bisa lihat di Munir TV official, teknik-teknik untuk remap submodality dari permasalahan yang kita temukan. Sahabat hebat, 3 limiting belief ini semoga tidak berada pada sahabat. Jika sudah Anda rasakan terdapat limiting belief pada diri sahabat semua, silakan bisa disadari dan dilatih untuk dihilangkan pelan-pelan menjadi unlimiting belief, keyakinan yang luas seluas alam semesta. Sahabat semua, apapun yang bisa dilakukan oleh siapapun di dunia ini, kita bisa pelajari. Entah kita pelajari secara langsung, kita bisa pelajari lewat multimedia yang saat ini, lewat teknologi informasi, ataupun kita bisa pelajari lewat sahabat, lewat teman, lewat guru, dan lain-lain sebagainya. Apapun yang mereka lakukan, kita bisa pelajari. Dan yang apapun yang kita bisa pelajari, kita bisa tuangkan dalam action kita. Kita harus mempunyai format outcome, atau mempunyai perencanaan outcome yang bagus untuk mencapai tujuan tertentu. Semoga bermanfaat. Salam sukses buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.